anak-anak? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk hari ini menerima materi pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah siap ya, kalian coba lihat sekitar kalian agar pembelajaran hari ini lebih nyaman. Dilihat dulu kondisi sebelah kanan kalian, terus bangku kalian dirapikan dulu. Rapikan dulu, ayo. Harus diluruskan ini. Barisan ini lurus. Oke, sudah rapi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya kita awali dengan berdoa. Sekarang siapa yang mau memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran? Oke, silakan Jordi. Baik teman-teman, sebelum kita belajar hari ini kita berdoa kepada kiranya masing-masing. Sudah selesai. Siap, bersalam. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk. Kalau di absen sini hanya terdapat yang belum diabsen adalah Ibra. Apakah Ibra terlambat atau tidak masuk? Adakah Ibra di sini? Siapa yang tahu Ibra kemana? Jadi tanpa keterangan ya. Dan semuanya sudah masuk. Oke. Lanjut ke kesepakatan minggu lalu ya. Hari ini adalah kita akan berdiskusi kelompok kecil ya. Nanti kalian akan membentuk kelompok ya. Ibu membutuhkan 3 kelompok untuk membahas 3 kelompok untuk hari ini. Nanti sistemnya seperti apa? Nanti perhitungannya untuk membagi kelompok dari Gustaf nomor 1, Jordi 2, 3 Kesia. Setelah itu nanti lanjut lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pokoknya sampai hitungan ketiga ulang lagi ke nomor 1. Nanti setelah sudah diketahui ya kalian dapat nomor berapa, akan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya. Setelah masuk ke kelompoknya masing-masing, dibuat satu barisan untuk berdiskusi kalian seperti itu. Paham? Oke. Berarti kita mulai saja berhitungnya. Silakan Gustaf, mulai dari Gustaf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Oke, silakan sekarang berpindah mengikuti barisannya 1, 2, 3. Ayo silakan. Silakan dulu. Pindah dengan membawa tasnya juga. Ayo. Oke, kalian sudah duduk berkelompok. Nanti Ibu akan memberikan materinya apa saja yang dibahas. Ya, nanti kelompok 1 di sebelah sana akan membahas tentang gaya, ya. Dan kelompok 2 di sini akan membahas tentang gerak pada benda. Kelompok 3 nanti akan membahas tentang sendi, ya. Berarti kelompok 1 ini adalah sendi. Yang kedua adalah gerak pada benda. Dan yang ketiga adalah macam-macam gaya. Kelompok 3 sendi, kelompok 2 gerak pada benda, kelompok 1 adalah macam-macam gaya. Ya. Apakah ada yang bertanya? Oke, silakan Levi ya. Bu. Oke, kalian bisa berdiskusi ya dari buku paket yang kalian punya, buku LKS dan catatan-catatan yang sudah diberikan. Jadi ini kan mungkin ada beberapa teman kalian yang belum paham. Nanti kalian menjelaskan perwakilan satu kelompok di depan sini, menjelaskan secara detail contoh-contohnya juga. Kalau misalnya
belum paham bisa ditanyakan ke teman kalian. Jadi intinya diskusinya bisa diambil materinya dari buku paket, KKS dan semua catatan yang sudah ibu berikan. Paham ya? Oke, silakan dimulai. Oke, dari kelompok ini nanti kalian apakah ada kesulitan? Nanti kalian akan menjelaskan tentang macam-macam sendi, penjelasan sendi dan contoh-contoh sendi itu seperti apa saja. Dan jangan lupa untuk memperagakan karena semua teman kalian, mungkin ada beberapa teman kalian yang tidak paham. Paham ya? Silakan. Ini gaya. Ya. Jangan lupa nanti menjelaskan gaya itu seperti apa. Kalau misalnya bisa menceritakan, kalau misalnya kalian bisa memperagakan gaya itu seperti apa, lebih bagus lagi. Contoh-contoh gaya ada apa aja. Paham ya? Oke, kelompok 2, apakah ada kesulitan? Jadi kami masih bingung apa yang ingin dipresentasikan di depan. Oke, nanti ya yang akan kalian presentasikan adalah poin-poin ya, gerak itu seperti apa, terus macam-macam gerak dan contoh dari gerak seperti itu ya. Paham? Jadi cuma ada beberapa poin saja ya. Tadi kan gerak itu seperti apa, gerak pada benda penjelasannya. Lalu contoh gerak. Misalnya gerak itu ada apa saja, terbagi dari apa saja dan contoh-contohnya seperti apa. Ya, seperti itu. Paham? Oke, silakan dilanjutkan lagi. Oke, baik. Sudah selesai ya diskusinya pada pagi hari ini. Sekarang giliran kalian memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian ke depan. Ya. Kalau ini kelompoknya kan 1, 2, 3. Kalau berdasarkan materi yang tadi ibu suruh kalian bahas, yang pertama ini berarti sendi kelompok 3, lalu gerak pada benda ini kelompok 2, dan macam-macam gaya kelompok 1. Berdasarkan urutannya berarti yang maju duluan adalah kelompok yang 3, yaitu sendi. Silakan kelompok 3 maju. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ifteri Pramata. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 menjelaskan tentang sendi. Jadi sendi adalah pertemuan antara dua tulang. Misalnya sendi rahang adalah pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nah, jenis-jenis sendi itu ada 9, yaitu yang pertama sendi mati atau sinartrosis. Sendi yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contohnya, sendi-sendi yang menghubungkan antara tulang pada bagian tengkorak. Nomor 2, ada sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang bisa digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, serta sendi pada tulang dada. Nah, yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Contohnya itu sendi yang ada di tangan. Ya, jadi bisa ke atas, bisa ke bawah, dan bisa berputar-putar ya. Nah, yang keempat ada sendi engsel. Seperti engsel pada pintu. Contohnya sendi engsel yaitu sendi pada lutut dan siku. Jadi ini bisa dibuka dan ditutup ya. Nah, yang kelima ada sendi pelana. Salah satu tulang yang bergerak menuju dua arah. Contohnya sendi yang menghubungkan ruas jari dan telapak tangan. Nah, di sini ya, sini sama yang di sini. Nah, yang
lain, yaitu sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Ya, jadi yang di sini sama yang di sini. Nah, yang kedelapan ada sendi peluru. Pada sendi ini salah satu tulang berbentuk bongol sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contoh sendi yang menghubungkan tulang lengan dan tulang bahu serta tulang paha dan tulang gelang pinggul. Nah, yang ke-8, yang ke-9 itu ada sendi yang dapat bergerak bebas, sendi synovial. Sendi ini bisa bergerak bebas ke atas, ke bawah maupun memutar. Sendi yang dapat bergerak bebas kembali dibagi 3 jenis, yaitu sendi MSL yang pergerakannya hanya satu arah, seperti pada lutut dan siku. Sendi putar seperti kepala yang bisa bergerak ke kiri ke kanan, ke atas maupun ke bawah. Nah, jadi seperti ini atas dan ke bawah. Nah, sendi ball and socket, atau itu sendi putar itu ada kata lainnya, sendi ball and socket. Nah, yang bisa bergerak paling bebas. Pada sendi ini ujungnya satu tulang berada di cekungan tulang yang lain, seperti pada sendi pinggul dan bahu. Nah, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri applause dulu. Cukup jelas sekali yang dipaparkan oleh kelompok 3. Oke, boleh balik ke tempat duduk. Terima kasih untuk presentasinya. Beri applause lagi. Lanjut berarti sekarang ke materi gerak pada benda, yaitu kelompok 2. Silakan maju ke kelompok 2. Halo semuanya, saya Meta, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gerak pada benda. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari titik asal karena adanya gaya suatu benda disebut bergerak. Ketika posisi dan kedudukannya berubah dari suatu semula yang dianggap diam. Gerak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang seolah-olah bergerak atau tidak nyata. Contohnya, benda-benda di luar terlihat bergerak ketika dilihat dari dalam mobil yang bergerak. Selanjutnya, ada gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi bersamaan dengan benda lain di sekitarnya. Lalu, gerak berdasarkan lintasan dan percepatannya dikelompokkan menjadi 3, yakni gerak lurus. Gerak lurus merupakan suatu benda yang bergerak pada lintasan garis lurus namun kecepatannya bisa berubah. Rumusnya V sama dengan S per T. Lalu, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan GLB merupakan gerak suatu benda dengan kecepatan konstan. Nilai kecepatannya 0 karena tidak ada percepatan yang bekerja pada benda. Rumusnya S sama dengan V kali T. Lalu selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan merupakan suatu benda yang melakukan pergerakan dengan kecepatan yang selalu konstan. Misalnya, motor yang bergerak dengan kecepatan 20 km per jam, kemudian bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, lalu 70 km per jam. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, baik ya. Beri applause untuk kelompok 2. Baik, sama seperti kelompok 3 tadi mengenai sendi, mungkin dari kelompok 2 mengenai gerak pada benda, ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Nazila. Tadi saat presentasi, kamu tidak menyebutkan contoh gerak yang telah kamu jelaskan. Apakah boleh kamu menyebutkan contoh agar kami semua lebih paham? Baik, akan saya berikan contohnya. Contoh dari gerak semu seperti matahari terlihat dari timur ke barat, padahal mataharinya hanya diam. Lalu contoh dari gerak ganda, ketika saling berjalan di dalam kereta yang sedang melaju. Peristiwa tersebut terdiri dari gerak terhadap kereta dan terhadap stasiun. Lalu, gerak lurus, misalnya jatuhnya buah dari pohonnya. Lalu yang terakhir, gerak lurus beraturan, contohnya gerak bulan yang mengelilingi bumi. Oke,
Mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sangat jelas untuk memaparkan materi tentang gerak pada benda. Oke, boleh duduk, beri aplaus lagi. Lanjut untuk kelompok 1 yaitu macam-macam gerak selama perwakilan kelompok. Selamat pagi teman-teman, saya Amanda dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya tentang macam-macam gaya. Pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengakibatkan sebuah benda mengalami pergerakan, perubahan arah, atau perubahan bentuk benda. Yang pertama ada gaya benda. Gaya benda dibagi menjadi dua, gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul disebabkan karena adanya kontak langsung. Contohnya adalah dua mobil dari arah yang berlawanan saling bertabrakan. Satu lagi ada gaya tertentu. Gaya tertentu adalah gaya yang timbul disebabkan karena tidak adanya kontak langsung. Contohnya paku-paku besi yang dapat ditarik oleh magnet. Jenis-jenis gaya. Pertama ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul disebabkan dua permukaan benda saling bersentuhan dan bergerak melawan arah. Gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya yang menguntungkan dan juga gaya yang merugikan. Gaya yang menguntungkan adalah gaya gesek tersebut bermanfaat bagi manusia. Gaya yang merugikan adalah gaya gesek tersebut memberikan kerugian bagi manusia. Pengertian gaya tegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan karena sifat elastis atau sifat lenting. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Dan yang terakhir adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda menuju ke pusat. Oke, selesai yang mana? Oke, terima kasih untuk kelompok Amanda. Kelompok 1. Wah, beri aplaus dulu. Oke, mungkin dari paparannya Amanda hasil diskusi dengan kelompoknya, apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Saya Bu. Oke, boleh silakan Jerdi. Anda kan tadi kamu sudah menjelaskan macam-macam gaya, tapi kamu belum menjelaskan contohnya. Bolehkah kamu menjelaskan contohnya agar kita semua menjadi lebih paham? Baik, saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Contoh dari gaya gesek yang menguntungkan adalah gesekan kaki dengan jalan. Contoh yang merugikan adalah gaya gesek antara permukaan benda dengan benda. Yang kedua, contoh dari gaya pegas. Gaya pegas contohnya adalah ketika ketapel yang ditarik. Yang nomor 3 adalah gaya magnet. Contohnya seperti pintu kulkas. Yang keempat ada gaya listrik. Contohnya ketika kipas angin yang semula diam menjadi bergerak karena adanya muatan listrik. Dan yang terakhir yaitu gaya gravitasi. Contohnya seperti dua yang jatuh dari tempat. Oke, sangat jelas sekali ya contoh-contohnya. Apakah sudah paham, Jerdi? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Boleh duduk ke tempatnya lagi. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik. Tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 sangat baik. Sekarang, Ibu minta tolong satu anak untuk menyimpulkan hasil diskusi dari 3 kelompok pada kesempatan kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Gustaf kesimpulannya. Hari ini kami belajar diskusi tentang sendi, gerak pada benda, dan macam-macam gaya. Jadi sendi adalah pertemuan antar dua tulang dengan kata lain. Sendi yang menghubungkan tulang jika tidak ada sendi maka tulang tidak bisa terhubung dengan baik. Dan gerak pada benda berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu gaya semu dan gaya ganda. Lalu gerak berdasarkan lintasan dan percepatannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Terakhir mengenai gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat mengakibatkan sebuah benda mengalami pergerakan jenis-jenis gaya, yaitu gaya gesek, gaya tegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya kesimpulannya pada pagi hari ini. Selanjutnya ya,
kali ini. Minggu depan nanti kita akan mengaplikasikan dengan latihan soal resultan gaya ya, sehingga kalian bisa lebih paham lagi mengenai gaya. Oke, baik, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri pelajarannya sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Siap, Berisa.